Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita sudah ada satu buah ponsel terngebut di harga 1,5 juta rupiah aja. Dan kira-kira ponselnya seperti apa? Yuk langsung aja kita berpindah ke meja review. Oke, ini buat paketnya dan seperti apa isi dalam paket penjualan. Langsung aja mari kita unboxing terlebih dahulu. Dan ini buat unitnya, dan ternyata ini beneran tebel banget buat boxnya loh, buat dimensinya kayak gini. Keterangannya ini SmartThings Plus P65 Power, kemudian ada keterangan ini ya, 12 bulan buat garansinya, dan di bagian depan ada tampilan dari ponsel Itel P65. Kalau di bagian samping di sini ternyata ada IMEI-nya. Dan ini keterangannya sih buat varian warna titanium yang kita beli waktu flash sale kemarin. Ini sedikit cerita sambil unboxing ya. Kemarin tuh waktu jam 12 malam itu kan ya cepet-cepetan buat beberapa orang pertama bisa mendapatkan smartwatch, dan itu harganya di 1.500.000 ya. Kemudian kalau yang nggak kebagian smartwatch dapatnya kan cuman handset, dan ternyata waktu saya cek handsetnya tuh harganya cuman kisaran 15 ribuan kalau nggak salah tuh, buat bonus atau bundling dari Itel P65. Dan kebetulan itu malamnya langsung saya check out, kemudian paginya saya cek-cek lagi, ternyata harganya turun, lebih tepatnya itu dapat diskon 100.000, jadi totalnya cuma 1.400.000 rupiah. Dan dengan catatan buat harga 1,4 juta itu kita nggak mendapatkan buat bonus TWS ataupun handset itu ya. Jadi ya yang order malamnya saya batalin, saya cancel, karena ya saya bilang tadi buat handsetnya itu kan harganya cuma 15 ribuan, jadi saya batalin buat beli yang ini, harganya cuma 1,4 juta rupiah. Kemudian kita tunggu beberapa jam kemudian barangkali ada yang lebih murah lagi ya kan, ternyata malah harganya naik di 1.500.000 rupiah. Dan langsung aja deh kita lihat ya kayak gini. Jadi ada buntelnya lagi, ada bungkusnya lagi nih. Dan ini isinya ada dua. Ini kita pinggirin terlebih dahulu. Kita lihat box yang tipisnya ini. Mari kita lihat seperti apa sih isinya. Saya sih sengaja nggak lihat buat beberapa teman reviewer yang udah unboxing ya. Ya biar kesannya beda gitu. Maksudnya nggak masih penasaran gitu. Nah ternyata ini nih. Ini baterai tambahan yang digembar-gemborin 2000 berapa ratus gitu. Ini jadinya softcase plus Mac charger, atau lebih tepatnya plus power bank ya. Tampilan kayak gini, jadi ya tentunya lebih tebal. Dan ini ternyata ada colokan buat USB Type-C nya, kelihatan ya di kamera ya. Ntar kita coba, dan ini kita pinggirin. Kita balik lagi bahas box dari Itel P65 5G. Di bagian sampingnya sama kayak tadi, di bagian belakangnya ini buat beberapa Q point sealingnya, dan seperti ini buat spesifikasi lengkap dari Itel P65 5G. Kalian bisa stop terlebih dahulu atau di pause, dan kita mau lanjut buat unboxing. Ini yang saya suka atau yang saya apresiasin ya, ada stiker dari Itel. Jadi buat kalian nggak perlu khawatir kalau stikernya ini rusak, tandanya itu ponsel udah di unboxing atau bisa dibilang repack kayak gitu ya. Tapi kalau masih utuh kayak gini tentunya masih benar-benar fresh. Kita sobek dan kita lihat seperti apa paketnya. Ini makin banyak banget ya buat bungkus-bungkusnya gini. Jadi kurang lebihnya tuh buat boxnya kesannya kayak kita lagi unboxing ponsel dari Infinix GT20 Pro atau Infinix Note 40 series kemarin ya. Jadi bungkusnya tuh banyak banget. Dan ini boxnya kerasa mewah banget loh, nggak kayak ponsel dari Itel sebelumnya. Ini lebih kokoh, lebih berbobot gitu. Kita taruh terlebih dahulu di samping. Ini pertama kali kita unboxing ada keterangan Ultimate Cyber Match. Padahal kita kan nggak dapat smartwatch ya kan, tapi kita dapatnya cuman kertasnya aja mungkin. Nah ya, jadi cuman kertasnya kita pinggirin terlebih dahulu. Unit dari Itel P65. Wih, mantep, ternyata kita masih mendapatkan softcase tambahan, dan ini softcase bening atau jelly case. Jadi total ada dua pengaman ya, softcase dan juga hardcase plus Mac charger, atau lebih tepatnya power bank yang nempel gitu. Kemudian ada buku panduan serta buku garansi. Sekarang SIM ejectornya dibungkus kayak gini. Lalu ada kabel USB Type A to Type C. Yang terakhir tentunya ini buat adapter chargernya. Ya meskipun buat adapter chargernya ini cuma 18 watt, tapi ya lumayan lah daripada kita nggak dapat adapter charger ya kan. Dan kita beresin, lanjut buat bahas ponsel dari Itel P65 5G. Dan kita lepas terlebih dahulu. Oke, jadi ini cukup jarang ya, biasanya ponsel dari Transsion sekalinya kita kletek itu ada lem yang membekas.
Dan ini ada sedikit sih lemnya, tapi nggak terlalu kelihatan banget. Dan ini buat tampilan dari ITEL P65 kayak gini ya. Ini menurutku sih buat feel-nya kerasa enak dan juga cukup mewah loh, dengan harga di 1,5 juta rupiah atau 1,4 waktu saya belinya flash sale. Dan ternyata ini buat pegangannya kerasa nyaman dan juga ringan. Bahkan yang saya suka, ini ponsel nggak terlalu lonjong kayak ponsel-ponsel dari Transsion sebelumnya. Kemudian buat tampilan desainnya ini sih kalau kita lihat sekilas ini mirip banget dengan Infinix GT20 Pro yang ada di bagian samping ya. Lalu buat back covernya ini masih menggunakan back cover berbahan plastik atau polikarbonat, tapi ini terasa kokoh loh, nggak kerasa kopongnya. Kita ketok-ketok kayak gini masih kerasa aman banget. Dan buat setup kameranya seperti biasa, tampilannya kelihatan gede banget, padahal yang asli itu cuman dalamnya ini kecil ya. Kameranya ada dua, dan buat lampu LED-nya ini di bagian atas. Kalau yang di bagian bawah ini buat lampu apa sih, buat LED mecha kayak gitu. Kali ini kan LED flash yang biasa kita hidupin waktu lagi pakai kamera. Kemudian di bagian sampingnya ini ada keterangan buat power charger, di bagian bawahnya juga ada keterangan power, dan di bagian samping ini buat bodinya yang saya suka lagi, ini menggunakan finishing matte, jadi nggak mudah kotor atau peninggalin bekas stik jari. Dan waktu dipegang kayak gini nggak kerasa tajam buat pojok-pojoknya karena dibikin agak sedikit melengkung. Lalu ada tombol power plus sensor stik jari scanner, ada tombol volume, dan ini nih yang bisa kita jadiin sebagai tombol L1. Kemudian di bagian atas di sini polos, cuman keterangan design by ITEL. Di sisi kanan di sini terdapat SIM ejector, dan kita lihat ternyata ini mantep banget, masih memiliki triple SIM card sekaligus atau 2 kartu SIM plus 1 slot buat memori eksternal. Di bagian bawah terdapat lubang jack audio, lubang mikrofon USB Type-C, kemudian grill speaker. Dan sekarang mari kita hidupin terlebih dahulu buat ponselnya, dan sambil nunggu ponselnya hidup, ini buat layarnya ternyata udah ada buat anti gores bawaan plastiknya loh, jadi lumayan mantep ya, udah kerasa aman. Jadi kita nggak perlu ngeluarin uang lagi karena buat hardcase ada, kemudian softcase atau jellycase ada, anti gores plastik juga ada, meskipun belum anti gores yang kaca, tapi ini tentunya udah kerasa cukup safety. Oke, ini buat tampilan awal dari layar ITEL P65 5G. Tentu buat tampilan depannya ini kelihatan cukup unik banget ya, karena seperti biasa yang kita tahu buat ponsel-ponsel dari Transsion biasanya ujung-ujungnya itu lebih lancip kayak gini atau kayak gini, dan sekarang ini udah dibikin agak lebih membulat, jadi kalau kita pegang di bagian pojok tangan kayak gini ya, ini udah kerasa lebih nyaman dibanding ponsel-ponsel sebelumnya. Dan ITEL P65 5G ini juga udah punya sensor stik jari scanner di bagian samping bersatu dengan tombol power, dan ini menurutku udah kerasa cukup responsif. Begitu juga buat face unlock-nya. Nah, ya kan, buat face unlock juga udah cukup bagus, meskipun ya masih ada agak agak loading dikit gitu ya. Sedangkan buat bezel yang dimiliki dari layar ITEL P65 5G ini bisa kalian perhatiin ya, buat bezel di bagian atas kanan kiri ini tergolong udah cukup tipis kalau kita lihat di harga 1,5 juta rupiah. Dan menariknya lagi, ini ponsel udah pakai tampilan layar neo display, dan buat dagunya ini masih kerasa standarnya buat ponsel entry level. Sekarang kita lihat terlebih dahulu gimana buat wallpapernya, karena waktu pertama kali saya hidupin, saya lihat wallpaper ini langsung teringat di Infinix GT series. Nah, kita lihat sama-sama gimana buat tampilannya. Ternyata ini masih cukup banyak buat yang yang cukup mirip ya, cuman warnanya aja dibikin agak berbeda. Dan buat pilihannya ini agak sedikit terbatas sih, cuman dikit banget ya, 4, 8, 9 kurang lebihnya. Dan tadi sebelum kita downloadin buat beberapa aplikasi udah sempat kita screenshot, dan ini ya, dari 128 GB yang kepake itu cuma di 10%-an, atau lebih tepatnya di 13 GB lebih sedikit. Yang pertama tentu buat urusan layar, ITEL P65 5G ini masih menggunakan resolusi HD+, kerapatannya juga masih kerasa rendah ya, wajarnya buat ponsel segini lah, karena cuma di 262 pixel. Refresh rate-nya udah mantep, bisa nyampe 120 Hz. Dan kita lihat buat opsi dari refresh rate yang dimilikinya ya, ada otomatis 60 Hz langsung lompat di 120 Hz. Dan kita cek terlebih dahulu buat multi touch yang ditawarkan dari layar ITEL P65 5G, bisa nyampe 10. Oh, ternyata cuman maksimal di 5 multi touch. Sekarang kita tes pakai touch sampling rate, ini bisa nyampe berapa nih. Dan buat multi touch setelah kita tes, ternyata ini maksimalnya bisa nyampe 200 Hz. Sekarang kita tes pakai real piano. Wah,
Ini masih sangat delay banget ya buat sentuhan dari layar itel P65 5G. Nah, ya kan? Masih kerasa sangat delay banget buat main sejenis game real piano. Sekarang mari kita lihat gimana buat kualitas gambar waktu kita pakai buat nonton konten di YouTube. Dan ini buat kualitas gambar yang dimiliki dari layar itel P65 5G. Buat kualitas gambar atau warna yang dihasilkan menurutku ya standarnya buat ponsel di harga 1,5 jutaan, ponsel entry level kayak gini. Tapi yang saya suka buat warnanya itu kerasa cukup adem ya. Apa sih namanya? Kayak saturasinya cukup tinggi, tapi nggak terlalu over banget. Dan kita lihat lewat pengaturan buat kualitas pemutaran maksimal bisa nyampe 1080 60 fps dan belum support dengan konten HDR. Sekarang mari kita dengarkan sama-sama buat kualitas speaker yang dimilikinya. Buat kualitas speakernya ini emang masih menggunakan mono speaker atau satu speaker aja di bagian bawah. Cuman yang cukup saya suka ini udah kerasa agak sedikit berbeda dibanding ponsel dari itel P55 sebelumnya. Nggak terlalu cempreng-cempreng banget tapi masih kerasa cukup enak didengar. Kita lihat terlebih dahulu di bagian fitur spesialnya ini ada dynamic bar dan tampilannya tentu udah familiar banget buat kalian yang udah sering pakai ponsel dari Transsion. Kemudian buat fungsi memnya ini maksimal bisa nyampe 8 GB. Nah, ini ada flex button atau tombol di bagian atas namanya flex button ini ya. Bisa kita tekan satu kali buat aktifin center atau buat beberapa fitur lainnya kayak buka kamera, senyap jangan ganggu, dan juga bisa menyesuaikan beberapa aplikasi lainnya. Nah, ini kan saya setting buat center. Jadi kalau kita tekan sekali otomatis langsung nyala senternya. Nah, mantep ya. Tinggal tekan kayak gini, jadi ini sangat bermanfaat banget, gak gimmick buat tombolnya nih. Di bagian skenario fotografi jadi bisa kita pakai sebagai shutter kamera atau skenario gaming bisa kita jadiin buat tombol L1. Kemudian ada juga buat efek lampu latar, ini menarik nih. Nah, ya kan udah ada buat lampu LED RGB-nya. Meskipun buat lampu LED RGB ini nggak bisa kita setting buat hidup terus-terusan kayak gitu ya. Nah, kita lihat lagi ini buat efek lampu LED RGB-nya kayak gini. Nah, mantep ya. Nah, ini mantap banget nih ponsel termurah yang udah support dengan bypass charger, yaitu itel P65. Mantap banget ya, nggak tanggung-tanggung itel nih. Dan di bagian tentang ponsel ini keterangannya pakai itel versi 14 buat ini ya, buat UI-nya. Tentu udah pakai Android 14 juga. Dan ini buat chipsetnya pakai UniSoC T615. Dan buat memori RAM ini ada 8 GB, otomatis aktif ada di 5 GB dengan internal di 128 GB. Dan seperti yang kita bilang di awal video, ini bisa kita tambahin dengan slot kartu memori eksternal. Sekarang kita lihat buat ini ya, settingan game Mobile Legends. Kalau buat AnTuTu benchmark sih saya belum downloadin, nanti kita tes waktu mau bikin konten gaming tes aja ya. Nah, di bagian pengaturan ini yang saya dapetin, settingannya cuma mentok di tinggi dengan grafis ultra atau lebih tepatnya masih 60 fps. Kalian sama nggak dapatnya di 60 fps atau bisa nyampe 90 fps? Kalau cuma 60 fps sih kayaknya ya cukup nanggung ya. Tampilan udah kece banget kayak gini, ada tombol flex button, ada lampu LED RGB, punya bypass charger, tapi cuma game Mobile Legends kok 60 fps. Ini barangkali aplikasinya atau harus kita reinstall kayak gitu. Nah, kalian drop aja di kolom komentar ya. Dan kita lihat terlebih dahulu buat sensor-sensor yang dimiliki di itel P65. Ini ternyata nggak ada buat fitur NFC nih kalau tampilan di sini. Ya, ternyata beneran nggak ada buat fitur NFC. Ini cukup disayangkan ya buat ponsel di harga segini. Tapi saya yakin buat kalian yang pakai ponsel itel P65 5G ini tentu nggak terlalu begitu membutuhkan banget buat fitur NFC tersebut. Dan sekarang kita lihat buat sensor lainnya pakai aplikasi Sensor Box. Nah, kalau dilihat di sini sensornya sih ada semua ya. Sensor akselerometer ada, cahaya ada, sensor orientasi ada, giroskop ada, magnet dan juga suara ada, sensor jarak dekat juga ada. Kita lihat buat giroskopnya. Ini sih kalau dilihat kayak gini ya, ini masih kelihatan banget delaynya. Dan kalau di sini nggak ada keterangan buat virtual atau enggak. Jadi kemungkinan giro yang dimiliki di itel P65 ini masih menggunakan sistem software. Sekarang kita masuk di bagian sektor fotografi dari itel P65 5G. Nah, kalau kita lihat di bagian device info heavy, ini buat kamera utama pakai resolusi sebesar 12,5 megapiksel, kamera selfie-nya ada di 8 megapiksel. Dan kita lihat terlebih dahulu buat menu aplikasi
aplikasi dari kamera bawaannya. Ini ada 2 kali zoom buat kamera utama, kemudian ini buat fitur flashnya sama aja kayak biasanya. Di bagian mode perekaman video ini resolusi maksimal bisa nyampe 1080 30 fps dan udah ada buat sistem stabilisasinya. Ini lumayan banget. Kemudian buat kamera depannya ini juga sama, bisa nyampe 1080 30 fps dan punya sistem stabilisasi. Di bagian samping ada fitur perekaman video ganda. Kemudian ada mode cantik, mode potret, dan di bagian mode lainnya ini ada buat mode super malam, video singkat, pemotretan AR, kemudian dokumen, mode pro buat foto tentunya, panorama, gerak lambat, dan juga selang waktu. Selanjutnya ini nggak kalah menariknya loh buat Itel P65, yaitu di bagian kapasitas baterai yang dimilikinya. Karena buat baterai bawaan ini ada di 5000 mAh, tapi berhubung dalam paket penjualan ini kan ada kapasitas baterai tambahan nih. Ini bisa jadi makin badak banget buat ketahanan baterai yang kalian punya. Tinggal kalian pasang kayak gini dan kita coba ya ini gimana pasangnya. Oh, kayak gini doang ternyata. Tinggal kita nah ini otomatis baterainya jadi 7500 atau 7000 berapa mAh gitu. Dan tentunya ini kerasa lebih berat dan juga lebih tebel, jadi kayak gini nih. Ini ya sebenarnya baterai tetap 5000 mAh. Ini tinggal kita pasang buat itu ya, buat power bank tambahan sebenarnya sih kayak gitu. Cuman kan ini bedanya langsung kita colok di sini langsung masuk ya kayak gitu. Kalau biasanya yang magnetik itu kan di charger secara terpisah. Kalau ini kan nggak bisa langsung ngecas sekaligus. Cuman ya bisa dibilang portable karena ya gimana ya, intinya baterai asli cuman di 5000 mAh. Dan menurut kalian gimana nih buat ponsel dari Itel P65? Kesan pertama saya unboxing buat ponsel ini sih tentu sangat kagum banget ya, karena buat tampilan desain, kemudian fitur ada bypass charger, ada lampu LED RGB, kemudian ada tombol flex button, itu tentunya sangat mantap banget. Dan tentunya ponsel ini beneran mantap banget dah. Cuman yang cukup saya sayangkan buat varian memori internalnya tuh cuman ada di 128 GB ya. Nggak tahu kalau beberapa minggu ke depan bakalan ada di 256 GB. Dan buat kalian sendiri yang udah nyoba, udah beli ponsel dari Itel P65, gimana pendapatnya? Drop aja di kolom komentar. Tungguin buat video gaming test selanjutnya di ponsel Itel P65. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.